Lalu kita masuk ke karakteristik analisis kultivasi sebagai teori yang kritis. Teori analisis kultivasi ini terkadang dianggap sebagai kembalinya pandangan mengenai media massa yang memiliki dampak yang kuat. Analisis kultivasi sebagai teori yang kritis mempelajari institusi sosial yang penting atau televisi dalam hal bagaimana ia menggunakan fungsi penceritaan kisahnya untuk kepentingan satu pihak dibandingkan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Selain itu, analisis kultivasi ini juga memiliki karakteristik yang sama dengan teori kritis lainnya dalam menerima asumsi-asumsinya. Selanjutnya, ada integrasi dari teori analisis kultivasi yang mencakup 3 bagian, yaitu konteks komunikasi, tradisi komunikasi, dan pendekatan penelitian. Balik lagi dari definisi teori analisis kultivasi menurut West dan Turner, mereka menganggap bahwa teori ini yaitu teori yang memprediksi dan menjelaskan pembentukan jangka panjang dan pembentukan persepsi, pemahaman, dan keyakinan tentang dunia sebagai akibat dari konsumsi pesan media. Oleh sebab itu, konteks komunikasi yang digunakan untuk teori ini adalah konteks komunikasi massa atau media. Lalu untuk tradisi komunikasi teori ini mencakup 2 tradisi nih. Yang pertama itu sosiokultural. Seperti yang dibahas tadi, teori ini berasumsikan bahwa televisi dapat membentuk cara berpikir dan hubungan antara masyarakat. Nah, dengan kata lain, televisi itu dapat memicu persepsi para penonton tentang masyarakat dan budaya sekitar yang ditentukan oleh televisi itu sendiri. Di satu sisi, teori ini juga dianggap tradisi kritik karena kekuatan televisi terletak pada pemanfaatannya oleh industri dan elit yang kuat untuk memenuhi kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan budaya. Bahkan, menurut Little John dan Foss, teori ini tuh berkaitan dengan cara komunikasi yang melanggengkan dominasi satu kelompok di atas yang lain. Dan untuk pendekatan penelitian, teori ini tuh menggunakan penelitian positivis karena melihat realitas secara objektif dan menggunakan hukum sebab akibat. Terakhir, ada evaluasi. Nah, teori analisis kultivasi dievaluasi berdasarkan konsistensi logis, utilitas, heurisme, dan juga ujian waktu. Kritik yang menyalahkan konsistensi logis dari teori ini tuh beranggapan bahwa metode-metode yang digunakan oleh analisis kultivasi ini tuh tidak sesuai dengan jangkauan konseptual teori ini. Kemudian untuk utilitasnya, teori analisis kultivasi juga dikritik karena klaimnya tidak selalu berguna dalam menjelaskan fenomena yang menarik, seperti bagaimana orang melihat dunia, dan mengabaikan masalah lain seperti realisme yang dirasakan dari konten yang disiarkan dari televisi itu sendiri. Untuk heurisme, West dan Turner itu menganggap bahwa teori ini tuh telah diterapkan juga oleh teori lain, contoh seperti kejahatan oleh Signorelli, kemakmuran oleh Potter, dan lain-lain. Tetapi teori ini tuh dikritik oleh Leo Jeffress, David Atkin, dan Kimberly Neudorf yang dimana mereka tuh beranggapan bahwa penonton berat televisi tampaknya menumbuhkan lebih banyak keragaman pendapat tentang isu-isu publik daripada memprioritaskan persepsi masyarakat seperti yang diprediksi oleh teori analisis kultivasi. Teori ini lagi-lagi dikritik oleh James Shanahan dan Michael Morgan yang mengamati bahwa zaman dan penggunaan media itu berubah sehingga prinsip teori ini tidak akan berlaku lagi. Namun, teori ini sangat berpengaruh hingga saat ini, bahkan menjadi dasar dari banyak penelitian kontemporer loh. Baiklah teman-teman, sekian presentasi kelompok 5 pada pagi hari ini. Atas perhatian teman-teman dan Mbak Inaya, kami ucapkan terima kasih untuk kelompok reviewer agar dapat mengirim pertanyaan dan tanggapannya melalui grup WA agar kami dapat segera menjawabnya. Pada teman-teman semua, tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, dan saya tahu ini adalah masa-masa sulit bagi kita. Semoga kita dapat melewati masa-masa ini dengan baik. Terima kasih dan selamat pagi.